Pernah nggak sih kalian merasa dalam sehari ada 24 jam dan rasanya itu nggak cukup? Padahal semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Saya ingin memulai presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kalian merasa dalam sehari ada 24 jam dan rasanya itu nggak cukup? Padahal semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Baik itu presiden, pengusaha sukses, mahasiswa berprestasi, bahkan kita semua mendapatkan waktu yang sama. Tapi kenapa hasil yang kita capai sangat berbeda? Jawabannya bukan karena siapa yang memiliki waktu lebih banyak, tetapi siapa yang mampu mengelola waktunya dengan lebih baik. Saya sendiri pernah mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, terutama saat saya mulai menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Tugas datang hampir bersamaan, ada presentasi, laporan, dan kegiatan yang lainnya. Karena merasa deadline yang masih lama, saya sering menunda mengerjakan tugas tersebut. Akibatnya, tugas menumpuk menjelang batas pengumpulan, sehingga saya harus begadang, merasa panik, dan hasil pekerjaan yang saya lakukan pun tidak maksimal. Pengalaman itu membuat saya sadar bahwa masalahnya bukan karena waktu saya kurang, tetapi karena saya belum menggunakannya dengan baik. Sejak saat itu, saya mulai membuat daftar tugas, menyusun jadwal sederhana, menentukan mana yang harus saya kerjakan lebih dulu, dan mengurangi distraksi terlalu lama, seperti bermain media sosial. Perlahan-lahan, saya menjadi lebih teratur dan tidak lagi terburu-buru ketika menghadapi deadline. Teman-teman yang saya hormati, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah waktu merupakan sumber daya paling berharga. Uang yang hilang masih bisa kita cari, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, setiap menit yang kita miliki sangat berharga. Yang kedua, pentingnya menentukan prioritas. Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tapi belum tentu produktif. Kesibukan tidak terlalu menghasilkan kemajuan. Karena itu, kita perlu membedakan mana pekerjaan yang penting dan mana yang bisa dilakukan nanti. Membuat daftar tugas harian atau jadwal sederhana dapat membantu kita lebih fokus. Dan yang ketiga adalah menghindari kebiasaan menunda pekerjaan atau biasa disebut dengan prokrastinasi. Menunda mungkin terasa nyaman sesaat, tetapi justru akan membuat kita menjadi stres ketika deadline semakin dekat. Lebih baik memulai dari langkah kecil hari ini daripada menunggu waktu yang dianggap sempurna. Menurut penelitian dari Peer Steele, prokrastinasi berkaitan dengan menurunnya produktivitas, meningkatnya stres, dan hasil kerja yang kurang optimal. Selain itu, dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, mari kita mulai mengubah kebiasaan kecil mulai dari hari ini. Tidak perlu langsung membuat jadwal yang rumit, cukup buat daftar tugas, kurangi kebiasaan menunda, dan menggunakan waktu dengan lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki waktu lebih banyak, melainkan oleh siapa yang mampu mengelola waktunya dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.